Jadi yang membuat kalian cinta itu adalah Allah. Cinta iman. Apa yang membuat kalian cinta iman? Ya Allah dengan fungsi ajarannya. Ajarannya itu adalah ini ya. Anafikum Rasulullah la yuti'ukum fi katsirin minal amri. Artinya kalau soal ketaatan lu dibalik itu Rasul taat kepada kalian susah. Itu secara eksplisit ini ya. Ya kan? La yuti'ukum fi katsirin minal amri la hitung, ya kan? Seandainya secara implisit berarti sebaliknya. Implisitnya berarti kalian harus menaati sunnah Rasul gitu agar tidak terjerumus dalam kesusahan. Itu implisitnya ya. Di ayat lain pengertiannya di ayat lain ya. Ngerti gak sampai situ maksudnya? Itulah yang dia Allah membuat kalian cinta iman gitu. Iman itu kan sudah sering dibahas ya. Al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Tambatan hati, ucapan lisan, laku perbuatan, anggota badan. 3 komponen itulah yang disebut al-imanu. Nah di sini dalam arti konsep ya, konsep setelahnya kan wa zayyanahu fi qulubihim, dia menghiasi, serta dia menghiasinya. Huknya itu kemana nih? Menghiasi dia, menghiasinya. Ini subjeknya kan huwa ya, zayyana. Zayyana yuzayyinu, yuzayyinu. Masdarnya tazyinan, tazyinan, menghiasi artinya ya. Zayyana yuzayyinu tazyinan artinya menghiasi. Subjeknya huwanya ke Allah kan. Dia Allah menghiasinya, objeknya nya. Huknya kemana ini? Ke iman gitu. Jadi dia Allah menghiasi iman di hati kalian. Kolbun, qulubun, hati. Jadi menghiasi iman di dalam hati kalian. Iman itu kan pandangan dan sikap. Kalau tidak dalam hati berarti pandangan dan sikap dalam hati. Jadi konsep kan gambaran gitu loh. Gambaran tentang pandangan dan sikap-sikap hidup orang mukmin gitu. Nah, itulah yang dihiasi oleh Allah dalam hati kita, orang-orang mukmin. Itu nanti yang menjadi perilaku mukmin sehari-hari. Dalam konteks ini masalah cinta dan benci nanti. Habbaba kan. Ada kata habbaba juga nih, mencintai, membikin kalian cinta iman gitu. Artinya cinta kepada siapapun harus ada fungsi ini ya, harus ada fungsi Allah membikin kalian cinta iman. Bukan cinta kepada orangnya, tapi Allah membikin kita cinta iman, kemudian memperlakukan orang itu menjadi cinta kepada orang itu gitu. Objek yang dicintai itu misalnya siapa gitu ya, sahabat, orang tua. Karena kan ayat lain nanti batasannya itu qul in kana abaukum abnakum ikhwanukum azwajukum
Wasyiratukum wa amwalukum wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taraduna ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Artinya ada, kalau semua itu lebih kalian cintai, berarti kan ada cinta juga situ. Cinta yang asal itu harus kepada ajaran Allah, itu maksudnya. Jadi mencintai orang karena Allah yang dimaksud dengan al-hubu ya di hadis itu yang kemarin kan, mana hadis ini ya. Al-ghadabu ya, al-ghadabu minallah wal hubu minallah, itu maksudnya itu benci karena Allah, cinta karena Allah, itu maksudnya itu ada iman yang dibikin cinta oleh Allah kepada kalian gitu. Ada itu mengakibatkan cinta karena Allah, benci karena Allah gitu. Jadi karena iman gitu, cintanya itu. Iman itu sebagai objek yang dibikin Allah pada kalian cinta gitu. Jadi dia membuat kalian cinta iman gitu. Karena cinta iman itulah ada yang namanya itu tadi di surat At-Taubah tadi, cinta kepada bapak, turunan, harta benda, istri, harta niaga, pasangan hidup dan sebagainya itu yang disebut cinta karena Allah. Nah, itu yang masalah cinta ya. Ini sebaliknya, wa karoha yukarrihu masdarnya takrihan sama dengan ini sebalik dari ini ya, membikin titik-titik benci. Nah ini objeknya ada 3 ya, al-kufra, al-fusuqa, wal isyan. Ini pakai ain ya kalau nggak salah, maksiat ya kan, wal fusuqa wal isyan ya kan, wal isyana. Kalau kafaro yakfuru, kufron kan tahu ya, bersikap negatif. Fasaqo yaksuku, fasaqo ya suku, fusukon masdar dia. Artinya itu kharaja an tariqil haqqi, keluar dari jalan hidup yang objektif ilmiah. Jadi objektif itu kan pas ya antara teori dan kenyataan. Kalau ilmiah itu kan secara keilmuan. Jadi nggak cukup objektif aja gitu, nanti harus secara keilmuan gitu. Objektifnya secara keilmuan, bukan secara alami. Kalau naturalis kan secara alami, natural, pas antara teori dengan kenyataan. Teori datang dari alam, itu naturalisme. Kalau ini datang dari Allah melalui para rasul, ilmunya. Ini fasaqo ya, masdarnya fusukon ini. Nah, isyanan itu dari aso. Akhirnya, buduk akhirnya ya. Aso ya.
yaksi, yaksi, asyan. Masdar mimnya itu maksiatan. Sudah menjadi bahasa Indonesia kan ini? Iya. Maksiatan, maksiat. Artinya durhaka. Kalau isyanan, ya isyanun. Kalau dia berdiri sendiri isyanun, sama dengan maksiatan ini. Berarti kedurhakaan atau sikap durhaka juga bisa. Dia kata benda harus. Dalam penerjemahan harus kata benda. Kedurhakaan atau sikap durhaka. Kalau durhaka kan kata kerja. Kalau fusukon sikap keluar dari jalan hidup yang objektif ilmiah. Asako yang suku fusukon kharaja antarikil haqqi. Sebaliknya dia Allah. Nah, ini ada subjek kan? Subjeknya tetap Allah di sini. Berarti Allah membikin kalian benci sikap negatif, ya kan? Sikap keluar dari jalan hidup yang objektif ilmiah dan kedurhakaan atau sikap durhaka. Berarti dia juga yang membikin gitu dengan ajarannya ya. Berarti benar nggak ini hadis ini? Ini kan diributin orang ini. Itu bukan hadis, itu hadis palsu. Nah, itu. Kita nggak terlibat ke sana ya, nggak terlibat. Itu mau hadis palsu, mau hadis. Kita hanya mengomentari berdasarkan ayat-ayat. Gitu. Ini contohnya. Yang membikin cinta juga Allah, yang membikin benci juga Allah. Dari mana Allah membuat benci? Dari adanya iman. Kalau iman ada, otomatis benci kepada ini kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Kalimat terakhir ulaika humur rasyidun. Rosada yang suduh. Rosada biar syurut. Artinya sama dengan ihtada ya. Sama dengan ihtada. Artinya berpedoman. Berpedoman. Nah ini pelaku. Kalau di tasnif 10 rosada yaksudu rusdan rosidun. Rosidani rosidun. Bentuknya posisinya doma ya. Ya. Kalau bentuk patahnya rosidina kan jamak ya. Oh jamaknya rosidina. Bentuk kasroh sama rosidina sama rosidina. Kenapa dia doma? Karena keterangan dari keterangan dari ulaika. Humnya kalau memahami secara keseluruhan ini pokoknya ulaika keterangannya rosidun, humnya sisipan ya. Kalau memahaminya humur rosidun, pokoknya pokok rosidun keterangan gitu. Kan itulah ya kalimat ada dalam kalimat
kata ada dalam kalimat. Kalau kita nggak paham bentuk kata, apalagi bentuk kalimat, kita nggak bakal bisa memahami maksud. Ya, maksud. Nah, kayak gini kan maksud ini ya karoha. Oh berarti maksudnya itu Allah juga membuat benci juga rupanya gitu. Kalau kita nggak tahu subjeknya kan kita nggak tahu maksudnya. Karena kan di sini nggak kelihatan huwanya gitu. Makanya harus mengerti bentuk kata ya, bentuk kalimat. Nah, untuk bisa memahirkan atau lebih lincah lagi, kita harus banyak-banyak latihan bahasa. Kayak ini kan, wa'lamu sasaran perintahnya apa? Antum. Nah, antumnya ini kalau dia adalah anta menjadi wa'lam anna fika Rasulullah lau yuti uka fika anita walakin Allah ikal mana wa zayyanahu fi qalbika fi qalbika. Ada satu kan? Fi qalbika. Wa karraha ilaikal kufra wal fusuqa ini apa ini? Zalika huwa rasid humul tetap ya. Humunya itu kemana? Ke anta tadi kan? Oh iya. Kalau dia antum dia hum. Kalau dia anta berarti di sini huwa. Enggak huwa ya kan? Satu dia. Zalika huwa rasidu. Nah, itu ganti-ganti domir itu tuh maksudnya bukannya ngacak-ngacak Quran gitu. Itu gunanya nanti kalau kita paham, oh di sini antum, di sini hum. Berarti kalau di sini anta, kalau di sini huwa. Ya kan? Itu kan lama-lama kita paham gitu. Paham kalau ini berarti merujuk sini yang dimaksud hum di sini adalah ini kan komentar Allah nih. Itulah dia mereka gitu. Mereka itu yang diperintah tadi, sasaran perintah tadi itu maksudnya gitu. Jadi tahu maksud karena banyak latihan seperti itu. Dia tahu ini kayak ini kan bikulubikum karena dia antum, jadi pasangannya kulubun. Kalau dia anta berarti harus satu di sini kan. Kolbun gitu. Kolbuka kalau dia nggak ada fi-nya. Kalau dia nggak ada penyebab dia harus marfu ya. Dalam posisi marfu. Bentuknya posisi domah gitu, posisi bukan baris. Kan nanti ada yang mabni al-fati tetap dia patah tapi posisi tetap domah gitu. Di baris itu tidak selalu menunjukkan posisi gitu. Jangan terkecoh dengan baris maksud saya. Walaupun dia barisnya domah itu menunjukkan posisi atau bentuk gitu ya. Kayak memahami kayak misalnya jenis kata, mentang-mentang itu perempuan atau laki jangan langsung asumsinya ke kelamin gitu. Itu jenis kata gitu. Walaupun bisa digunakan atau diperuntukkan ke jenis kelamin. Cuman yang mesti kita pahami itu jenis katanya itu gitu. Sepertinya bentuk, posisi. Jadi intinya masih berkaitan dengan cinta tadi, tidak ada masalah cinta itu. Yang jelas harus ada fikum Rasulullah gitu. Ada pada kalian itu yaitu sunnah Rasulullah. Intinya berarti cinta menurut sunnah Rasul, benci menurut sunnah Rasul seperti apa gitu. Jangan
kayak moto Yahudi ya. Tahu nggak moto Yahudi? Cult of personality, kultus pribadi. Jadi yang dikultuskan tuh pribadinya gitu. Pribadi dikultuskan. Kalau pribadinya atau fisiknya meninggal, dia bunuh diri gitu. Karena nggak ada lagi yang cintai kan gitu. Karena nggak ada lagi yang berlaku. Padahal kan yang berlaku sunahnya, perilakunya gitu, yang tetap hidup. Itu kalau salah satu ciri cult of personality itu begitu. Cara-cara mengorbankan itu berdasarkan personifikasi kepribadian pribadinya gitu, bukannya ajaran yang dibawa. Ini kayak gini kan, al kufru wal fusuqo wal isyana, ini kan nggak menunjuk orang sebagai objek yang dibenci kan oleh kaum ini kan. Dia Allah membikin kalian benci. Yang dibenci apa? Kekufuran. Bukan orang yang kufur ya. Kekufuran. Bukan orang yang kufur. Kalaupun ini melekat pada orang ya, yang kita benci kekufurannya gitu. Bukannya orangnya kufur. Personilnya, personifikasi orangnya. Kefasikannya juga begitu. Kedurhakaannya juga begitu. Banyak orang salah paham kan, benci perbuatannya, benci orangnya juga. Orangnya mah sama aja, ya kan? Iya. Sama-sama gitu. Ya kalau yang lain dengan kita benci sama perbuatan kita, ucapan, ya nggak masalah. Bukan benci sama kitanya berarti. Nggak menunjuk orang ya, tapi apa ya, sifat ya, sifat kufur, sikap atau sikap perbuatan gitu. Ya pasti ini melekat pada orang gitu, tetap melekat pada orang. Tapi yang kita benci di sini kan, di sini nggak disebut nama orangnya sama Allah. Jadi merupakan apa ya, kalau istilah keniscayaan lah gitu ya. Kebencian dan kecintaan itu merupakan keniscayaan yang harus terjadi pada diri tiap-tiap orang gitu. Hanya saja ada yang cintanya itu kepada orangnya jadi kultus pribadi, sampai-sampai cintanya sama dengan cinta mukmin kepada Allah. Ada yang cinta karena ada iman. Iman itu pandangan dan sikap hidup, atau gambaran ajaran tentang pandangan dan sikap hidup dari sunnah para rasul. Nah, itu diimplementasikan melalui rasa cinta dan benci gitu. Jadi ada kadarnya gitu. Mudah-mudahan nggak ada yang kurang ya penjelasan ini masalah cinta Habib. Saya rasa itu dulu ya untuk bahasan kali ini di surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 7. Latihan juga tadi contoh latihan aja itu. Saya rasa itu ya, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.